Shalom. Philadelphia, kasih persaudaraan, Philadelphia. sukacita surgawi menjadi bagian kita. Puji nama Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa atas kita semua pada pagi hari ini. Anugerahnya memberikan kesempatan untuk kita beribadah lagi, baik di tempat ibadah maupun di rumah kita masing-masing. Kita mau menyembah, kita mau memuji Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan yang membangun kehidupan rohani kita, yang menuntun kehidupan kita. Haleluya, kita masuk dalam hadirat-Nya. Glory, haleluya, kita mau menyembah Dia. Haleluya.
Penyertaan-Mu Tuhan. Meskipun Tuhan kabar demi kabar, berita demi berita yang kami dengar, haleluya, yang kami lihat layar televisi Tuhan, keadaan Indonesia dengan COVID-19 yang semakin menjadi lagi. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami memiliki perlindungan yang kuat, bahwasanya Allah Tuhan kami lebih besar, lebih luas, lebih dahsyat dari apa yang terjadi di atas bangsa kami Tuhan. Haleluya. Terlebih atas masalah-masalah yang kami hadapi dalam rumah tangga, dalam setiap pribadi, tugas pekerjaan yang ada. Kami percaya dalam ibadah yang kami lakukan saat ini Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat itu akan berlaku kepada kami. Lawatan Tuhan terjadi atas kami lewat ibadah ini, karena kami membawakan satu korban syukur, satu korban yang benar-benar hadir dengan ketulusan di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau berhadirat atas pujian kami, atas ibadah kami, sehingga ada sesuatu yang dahsyat yang akan kami terima Tuhan pada ibadah saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, segala rintangan dan kuasa kegelapan apapun kami halau, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa-Mu yang tak terbatas menjangkau dimanapun kami berada ya Tuhan. Kekuatan firman-Mu yang akan nanti dinyatakan ya Bapa juga akan terus lebih lagi membuat iman kami semakin mantap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami habiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita menyatakan keagungan, kebesaran Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk korbannya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari masuk korbannya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian.
anugerah Tuhan atas hidup kita. Terus kita hargai kasih karunia Tuhan atas kita. Puji nama Tuhan. Sebab sekarang telah tiba bagi kita yang percaya, tetap sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita. Raja tiba, haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa ada yang diurapinya, karena kali lemparkannya orang pendapat kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, haleluya. Keselamatan dan kuasa, oh, dan pemerintahan Allah kita. Kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendapat kita. Oleh darah anak domba, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah domba, oleh darah domba, oleh darah anak domba, amin, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Kekuatan korban Kristus atas kita yang telah ditandai dengan korbannya sangat berkuasa. Berkuasa atas segala masalah kita. Pada saat ini, kalau kita mendapat kasih karunia-Nya untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita tanggapi. Mari kita serius. Sepenuhnya kita menerima berkat firman Tuhan saat ini. Dan semua janji firman Tuhan yang akan dinyatakan saat ini menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita ke depan, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Karena kuasanya tak terbatas. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, amin, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas
bagi kami, umat-Mu Tuhan. Agar kami lebih memperkuat kepercayaan kami kepadamu. Engkau tolong Tuhan umat-Mu pada saat ini Bapa, yang saat ini mengikuti ibadah bersama kami. Banyak pergumulan, banyak seruan Tuhan yang mereka sampaikan kepadamu. Biarlah firman-Mu saat ini menjadi jawaban Tuhan. Haleluya. Membangun, untuk menyelesaikan, untuk menyembuhkan, menyatakan mujizat, pemulihan daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau telah menaruhkan setiap perkataan atas hamba-Mu, dan lebih lagi Roh-Mu bekerja Tuhan, untuk menjangkau, untuk jauh lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Kau berkarya atas hidup kami ya Bapa. Wadah-wadah kami yang lemah ini ya Tuhan, oleh Roh-Mu memberi kekuatan, kemampuan untuk kami menampung kebenaran firman-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semua yang dapat anugerah dari Tuhan lewat bisa menerima kebenaran firman Tuhan, saudara. Mari saudara kita membaca dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan baca bersama-sama bergiliran. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan seterusnya sampai 8. Sebab berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan lebih-lebih melakukan firman Tuhan. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ya saudara, ini merupakan satu perumpamaan dari hal berdoa yang tidak boleh jemu-jemu, saudara. Namun saya mau mengajak kita untuk memahami tentang ayat pertama ini soal jemu-jemu. Sebab ini menurut bahasa Indonesia tidak terlalu tepat jika kita lihat dalam bahasa Inggris dan bahasa Grekanya. Dalam bahasa Inggris berkata begini, "And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint." Jadi saudara, dia berkata tentang sebuah perumpamaan kepada mereka, tentang sebuah perumpamaan bahwa laki-laki, setiap laki-laki, nah ini perkataannya ya, kata ayat menurut bahasa Inggris, setiap laki-laki harus selalu berdoa dan tidak pingsan sampai akhir. Nah itu not to faint. Dalam bahasa aslinya pingsan memakai kata
ekakeo. Itu artinya menjadi benar-benar tetap spirit, tetap semangat, tanpa mengurangi spirit, tanpa mengurangi gairah yang sama, dan tidak lelah pada saat dia awal berdoa sampai akhir. Atau juga konsisten harapannya, dan harapannya ini tidak merosot sedikit pun, tidak lelah sedikit pun, gairahnya tidak lelah sedikit pun, tidak merosot. Dari mulai dia start berdoa sampai akhir berdoa, itu yang dimaksud dengan tidak jemu-jemu, saudara ya. Ada kalangnya kita berdoa, lalu kemudian kita setelah berdoa, pertama kita berharap begitu luar biasa kepada Tuhan, pasti doa saya dijawab. Tapi kemudian tidak dijawab, besoknya tidak dijawab, lusa tidak dijawab, seminggu tidak dijawab, sebulan tidak dijawab. Jadi kemudian kita merosot, saudara. Yang harapan kita begitu kuat, itu mulai merosot. Spirit kita yang semangat pada awalnya mulai merosot. Lalu kita berdoa secara rutin saja. Kita mengulangi kata-kata. Ya, kita tidak jemu-jemu. Nah, makanya konteks tidak jemu-jemu itu menjadi artinya kurang tepat banget. Sebab dengan tidak jemu-jemu ya bisa saja dilakukan dengan rutinitas, saudara ya. Dengan rutinitas berdoa, tapi ya terserah deh. Nggak begitu, saudara. Yang dimaksud di ayat ini adalah dia, spiritnya, semangatnya dalam berdoa, harapannya dalam berdoa itu dari awal sampai akhir itu sama, saudara ya. Itu sama, tidak merosot. Nah, itu maksudnya, saudara ya. Nah, saudara, kalau kita lihat bahwa dalam doa itu apa sih? Nafas orang Kristen, ada satu statement adalah doa. Kehidupan doa itu bagi orang-orang Kristen adalah sesuatu yang harusnya menyenangkan. Saudara ya, harusnya menyenangkan. Karena kenapa? Kita berdoa dan kita datang ke hadirat Tuhan. Siapa Tuhan? Adalah Bapa kita. Menyenangkan sebenarnya ya. Jadi kalau kita datang tidak jemu-jemu, itu artinya berulang-ulang kali datang. Berulang, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Itu harusnya tidak jemu-jemu, saudara. Tetapi kalau kita boleh jujur, kok doa itu rasanya dari awal mungkin kita begitu menggebu-gebu dan mengejar hadirat Tuhan. Tetapi kemudian ada kemerosotan, saudara ya. Ya, jujur aja, saudara ya. Dalam kehidupan doa ini memang Tuhan umpamakan bahwa doa itu seperti keberadaan dari seorang janda berhadapan dengan sebuah permasalahan, dan dia datang ke hakim yang lalim, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat keberadaan ini, ya kalau misalnya kita doa itu yang tentunya tidak tegang, saudara ya, yang tenang, yang kalau seorang anak datang ke rumahnya, rumah orang tuanya ya tenang. Tapi kalau hari ini Tuhan nyatakan bahwa waktu kita berdoa itu seolah-olah berada di suatu pengadilan. Saudara ya, kalau ada orang yang katakanlah dia sebagai saksi, saudara ya. Sebagai saksi, dia bukan tertuduh, dia bukan terdakwa, tapi sebagai saksi datang ke pengadilan. Hatinya siapapun orang itu deg-degan, saudara ya. Rasa tidak tenang, takut, saudara ya. Nah, oke, saudara. Jadi keadaannya seperti itu, saudara. Keadaannya apa? Keadaannya tidak tenang kalau kita datang ke dalam satu doa, tetapi adanya di suasana pengadilan. Lalu apa sih maksud Tuhan di sini? Kita akan nanti lihat, saudara. Perhatikan dulu, perhatikan baik-baik bahwa doa yang dimaksud Tuhan itu kita berada di satu pengadilan. Kenapa bisa begitu? Mari kalau kita jujur, kalaupun kita berdoa dan kita berhadapan dengan Bapa, bukankah kadang-kadang kita merasa tidak layak? Nah, seolah-olah ada tuduhan. Nah, ini artinya ada di dalam suatu pengadilan. Padahal Tuhan itu kita sudah anggap Bapa gitu loh. Tapi kenapa kok rasanya aku tidak layak? Ada tuduhan-tuduhan, saudara. Ya, itulah keadaan doa. Di hadirat Tuhan itu selalu ada tuduhan. Siapa yang menuduh? Ya, iblis pertama yang menuduh, saudara. Siapa yang menuduh? Ya, hati kita juga bisa menuduh. Artinya di dalam doa itu, saudara ya, keadaan yang tidak tenang. Karena memang dalam pengadilan, sekalipun tadi saya bilang, arah kita, arahnya kepada Bapa. Arah kita pada saat kita berdoa atau meminta kepada sahabat kita. Arah kita pada saat kita meminta kepada
mempelai pria kita, saudara ya. Mempelai pria sorga kita, kekasih kita. Tapi jujur aja hati kita kok ada kadang-kadang rasa tertuduh begitu ya. Kenapa ini? Nah, itu sebabnya saudara, di dalam pengadilan ini ya, jadi doa itu seperti sebuah pengadilan karena Tuhan umpamakan seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim untuk minta dibenarkan persoalannya, untuk minta dibenarkan. Saudara, ini perkataan dari janda ini adalah tiap-tiap hari mungkin dia datang kepada hakim itu untuk minta dibenarkan. Ya, jadi persoalan pengadilan memang adalah persoalan cuman satu dari dua hal yang akan diputuskan oleh hakim, yaitu adalah apakah guilty, bersalah atau tidak bersalah, not guilty. Apakah benar atau bersalah. Nah, itu hakim. Pada akhirnya hakim akan berkata, ya dibenarkan. Ya benar. Terdakwa yang di hadapan hakim ini berkata benar. Artinya dia dibenarkan dan tidak dituntut kesalahan, tidak terdakwa atau salah, bersalah dan harus dihukum. Nah, itulah keberadaan doa, saudara ya. Jadi saya ulang kembali, doa itu adalah persoalan dibenarkan atau disalahkan. Nah, saudara ya, mari kita lihat saudara, bahwa doa itu bukan juga persoalan, oh baik, orang ini baik, oh orang ini tidak baik. Bukan itu, saudara. Benar atau salah. Nah, mari kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 16, konteks hal dibenarkan atau disalahkan. Konteks dibenarkan ini menjadi satu hal yang penting sebagai satu syarat bagaimana suatu doa ini menjadi dahsyat. Yakobus 5 ayat 16. Ya, Yakobus 5 ayat 16, perhatikan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Yakobus 5 ayat 16. Saya ulang kembali. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, lalu perhatikan baik-baik di kata-kata terakhir. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara ya. Doa orang yang benar bila yakin atau percaya maka sangat besar kuasanya. Saudara, inilah yang paling penting, saudara. Doa itu akan menjadi besar kuasanya kalau yang berdoa itu adalah orang yang benar. Memang kita nggak bisa benar dari diri kita sendiri. Ada 3 kebenaran. Satu adalah kita membenarkan diri. Kita mencari pembenaran. Dan kita menganggap benar menurut diri sendiri, pandangan diri sendiri. Maka ini kebenaran yang dianggap sama Alkitab, sama Tuhan adalah kebenaran yang seperti kain kotor. Kesalahan kita itu seperti kain kotor, saudara. Bayangkan loh, kita benar, tapi dianggapnya seperti kain kotor di mata Tuhan. Lalu ada lagi kebenaran karena Taurat. Saudara, kebenaran karena Taurat ini sebenarnya kebenaran di dalam Roma dikatakan begini. Barang siapa yang melakukannya dibenarkan. Artinya ada perbuatan-perbuatan baik atau kita sebut saja amal ibadah. Jadi karena ada amal ibadah, karena berbuat baik, maka diselamatkan. Itu hukum Taurat, saudara. Barang siapa yang berbuat, barang siapa yang melakukan, maka akan dibenarkan. Itu adalah kebenaran dari hukum Taurat, atau istilah yang lain amal ibadah. Setiap hidup kita, saudara ya, setiap orang pengen berbuat benar. Tapi kenyataannya Paulus pernah mengalami keadaan seperti itu. Dia pengen berbuat benar, yang dalam dirinya ada hal yang baik, dia lakukan yang baik, dia lakukan yang benar. Tetapi keadaannya dia menjadi stres karena waktu dilakukan adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dia benci, saudara. Makanya dia berkata, alangkah celakanya aku ini. Syukur lewat anugerah Tuhan, kita dibenarkan. Sehingga kita menjadi orang benar menurut kacamata Tuhan. Nah, ini kan ada di hadirat Tuhan, saudara. Jadi kalau kita di hadirat manusia, di pemandangan mata manusia, nggak penting.
Di pemandangan mata Tuhan yang menjadi penting, sehingga doa-doa kita ini menjadi besar kuasanya. Bagaimana caranya? Ya kita benar, tidak bersalah. Maka setelah kita menang, mendapat gelar benar dari Tuhan, doa orang yang benar, bila dengan yakin mendoakan, besar kuasanya. Saudara, minggu lalu kalau kita ingat, Abraham memandang, lalu kemudian memandang yang di atas, perkara-perkara yang di atas. Lalu Tuhan bilang, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, makanya Abraham mendapatkan berkat sekalipun keberadaan dari Sarah sudah mati haid. Tapi Abraham percaya, dan betul Ishak lahir di saat tidak mungkin terjadi sebenarnya. Medis manapun tidak bisa. Karena tidak ada harapan lagi. Tidak ada dasar untuk berharap lagi. Abraham berhasil. Nah, kita adalah keturunan Abraham, saudara. Makanya jelas sekali Tuhan bilang bahwa di dalam doa itu seperti sebuah pengadilan. Di pengadilan itu yang penting adalah kita dibenarkan. Kalau kita dibenarkan, kita sudah percaya. Tapi kita kalau tidak dibenarkan, percaya kita menjadi nol, saudara. Tidak besar khasiatnya. Doa itu tidak besar kuasanya. Jadi ada dua syarat. Satu, orangnya benar menurut pemandangan mata Tuhan. Dua, percaya, yakin dalam berdoa, saudara. Ya, jadi saudara kita lihat baik-baik. Itu sebabnya dalam Injil Lukas pasal 18 ayat selanjutnya, saudara, ada Tuhan umpamakan juga. Ada sesuatu hal yang Tuhan kasih tahu tentang bagaimana orang-orang yang menganggap dirinya benar. Ini menurut dirinya, ya. Jadi tadi ada 3 kebenaran. Ada kebenaran diri sendiri. Nah, ini orang ini menurut kebenaran diri sendiri, saudara ya. Lukas 18, kita akan lihat ayat 9 sampai 14. Perlu kita ketahui hal ini supaya kita bisa memahami tentang saya ini benar itu menurut diri saya atau Tuhan. Nah, gitu. Kalau menurut Tuhan, pasti doa itu besar kuasanya. Kita baca Lukas 18 ayat 11 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, ahli Taurat dari kalangan Farisi, saudara. Dan yang lain pemungut cukai. Saudara perhatikan, mereka ini datang ke bait Allah, datang untuk beribadah. Kalau kita beribadah, kalau kita berdoa, kalau kita melakukan aktivitas hal-hal yang rohani, itu kita ada di hadirat Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan, saudara ya. Nah, seperti kita sekarang sedang beribadah saja, biarpun live streaming, kita ada di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Di rumah saudara. Makanya ada hal-hal yang dahsyat bisa terjadi di rumah saudara. Tapi mari kita perhatikan bagaimana caranya. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang datang ke hadirat Tuhan. Sebagai orang yang datang ke bait Allah. Sebagai orang yang beribadah. Sebagai orang yang berdoa. Satu adalah orang Farisi, saudara. Adalah orang yang Farisi ini adalah tadi saya bilang ahli dalam Taurat tapi dari kalangan Farisi. Ada lagi satu kalangan Saduki namanya. Saudara, mari kita lihat. Dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Oh, baik sekali doanya. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok. Ya betul memang. Bukan orang lain, bisa saja terjadi. Bukan pezina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Wow, luar biasa. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dahsyat. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kata Tuhan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya, si pemungut cukai ini, sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu yang dimaksud adalah orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Jadi saudara, kalau kita sikapnya selalu mencari pembenaran diri untuk di hadapan orang kita benar kelihatannya, justru ini sikap yang sombong di mata Tuhan. Sikap yang tidak rendah hati, saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik. Mari kita lihat ada dua keberadaan. Dan selalu ada saja yang Tuhan lihat di tiap-tiap ibadah, di tiap-tiap gereja, di setiap ibadah live streaming ini. Tuhan lihatnya selalu ada dua keadaan. Sayang sekali ya. Harusnya cuma satu keadaan, seperti pemungut cukai yang kemudian dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi lalu Tuhan lihat bahwa ada dua keadaan. Ada dua keadaan dari pribadi orang yang datang ke hadirat Tuhan. Yang datang berdoa. Yang satu, ya dia udah bagus loh. Udah bagus, saudara ya. Beri perpuluhan. Lalu kemudian berpuasa 2 kali seminggu. Saudara ya, dia hidup dengan biasa baik, sopan, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya tidak dibenarkan oleh Tuhan, saudara. Pemungut cukai ini adalah orang yang datang dan dia merasa dia itu berdosa. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia bahkan tidak berani untuk datang ke melihat Tuhan, menengadah ke langit. Dia berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa, kasihanilah aku, Tuhan. Dan orang pemungut cukai ini dibenarkan. Saudara ya, kalau seandainya orang Farisi tadi tidak menilai orang lain, tidak mengungkit-ungkit jasa dan kebaikannya, dia berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Kalau kau berbuat baik kepadaku sehingga aku bisa berbuat baik sama orang lain. Ini cuma karena anugerahmu sehingga aku bisa beribadah, bisa memberi perpuluhan. Jadi memberi perpuluhan itu adalah karena anugerah Tuhan, saudara. Pada dasarnya kita ini adalah orang yang pelit, semua manusia. Pada dasarnya kita ini adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Tapi kalau mampu memberikan itu karena pasti pekerjaan Roh Kudus. Kita digerakkan hati dan kita melakukannya, saudara. Ini anugerah, bukan bangga, bukan sebuah kebanggaan, tapi anugerah. Itulah sikap orang yang merendahkan diri. Apalagi kemudian di dalam kehadirannya di bait suci udah bagus sebenarnya. Kehidupannya pada saat-saat lalu sudah bagus, tapi semua menjadi gagal, menjadi tidak dibenarkan oleh Tuhan karena dia memandang pemungut cukai. Ke gereja itu jangan lihat A, lihat si B, lihat bahkan pendetanya, ibu gembalanya. Rugi kita. Karena kita menilai orang pasti cenderung kepada penilaian yang buruk, saudara. Karena kita menilai orang, kita tidak dibenarkan oleh Tuhan. Semua perbuatan kita ini tidak ada hasil nantinya. Sia-sia semuanya, sayang kan? Nah ini dia yang dimaksud, saudara ya. Karena dia mengungkit-ungkit jasa, aku sudah beri perpuluhan. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Sehingga dari semua yang keberadaannya, dan dia melihat, wah ini pemungut cukai ini orang berdosa ini. Dia mulai menilai, saudara ya. Sehingga sayangnya dia tidak dibenarkan. Ibadah-ibadah, persembahan-persembahan, apa yang ditabur, dia tidak menuai. Karena tidak ada sesuatu. Kalaupun terjadi ya biasa saja, nggak ada yang spektakuler. Sedangkan Tuhan berkata, orang benar bila dengan yakin berdoa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Pulang ya biasa, kerja ya kerja dan dapatnya ya biasa. Tidak ada sesuatu yang spektakuler. Bahkan keadaan kalau seperti pandemi gini, saudara ya, semakin merosot. Dan tidak ada sebuah terobosan yang dahsyat. Nggak ada sesuatu yang dahsyat. Rajin dia. Tapi ya begitu. Kan sayang namanya, saudara ya. Nah, saudara perhatikan. Perhatikan, saudara ya, bahwa doa itu Tuhan memberi gambaran. Seperti sebuah pengadilan. Ya, tadi saya ulang ya, memang kalau berdoa begitu, jujur ya, siapapun, ini yang paling dalam pikiran kita ini, aku layak apa enggak ya? Kok aku rasanya kok nggak layak ya? Aduh, gimana ya? Aku, jadi nggak layak gitulah. Keadaannya, kenapa begitu? Karena ada tuduhan.
Saudara, di dalam pengadilan ini ada 4 oknum, ya. Ada 4 oknum yang kita perhatikan. Pertama adalah si terdakwa. Terdakwa itu siapa? Ya kita. Saudara ya. Dan ini diumpamakan seorang janda di dalam perumpamaan Tuhan. Nanti kita lihat ini. Janda ini dahsyat katanya ya. Lalu yang kedua adalah si pendakwa. Pendakwa itu siapa? Ya iblis. Yang ketiga, pembela. Pembela itu siapa? Yesus. Yang keempat, ini yang paling terakhir, hakim. Hakim inilah yang memutuskan setelah terjadinya perdebatan antara pembela dengan pendakwa, jaksa penuntut dengan pengacara, setelah terjadi perdebatan mana yang kuat buktinya dan lain sebagainya, hakim memutuskan. Dari keputusan hakim inilah yang menentukan bersalah atau tidak bersalah. Nah, saudara, mari kita simak dulu bahwa iblis ini memang pendakwa, saudara. Kita sudah tahu kita ini terdakwa, iblis ini pendakwa. Dan iblis ini sampai detik ini masih ada di sorga. Saudara ya, saya mau kasih tahu ulang ya. Sampai detik ini iblis masih ada di sorga. Ngapain? Mendakwa kita. Saudara perhatikan baik-baik. Itulah sebabnya pekerjaan Tuhan terakhir untuk menyempurnakan gerejanya. Maka gereja yang dibawa oleh Tuhan menjadi dewasa rohani. Dewasa rohani tidak cukup. Karena gereja digambarkan sebagai perempuan. Dewasa rohani dan menjadi pengantin. Mempelai. Itu dia. Setelah menjadi pengantin, saudara, maka terjadi pernikahan. Sehingga dari pernikahan itu membuahkan hasil anak, yaitu anak laki-laki. Jadi pekerjaan Tuhan yang terakhir di dunia ini adalah menghadirkan generasi anak laki-laki. Dan mari kita lihat, sebentar kita lihat di situ, perhatikan baik-baik. Jadi ada generasi anak laki-laki dan ini akan muncul di hari-hari akhir ini. Akan muncul di hari-hari akhir. Saya ulang kembali ya, generasi anak laki-laki. Gereja ada yang menyebut generasi Yeremia, generasi Yosua, generasi oke, semua oke. Tapi saudara dengar baik, bahwa gereja ini yang diinginkan sama Tuhan setelah menjadi mempelai wanita. Enggak, taunya mempelai wanita itu bukan klimaks dari pekerjaan Tuhan di bumi ini. Klimaks dari pekerjaan Tuhan adalah lahirnya anak laki-laki. Wahyu 12 ayat 5. Ini sebagai satu hal yang kita harus pahami. Ke arah mana Tuhan sedang bekerja. Mungkin saya sudah berulang-ulang kali ya, ada entah 1, 2, ada entah 2, 3 kali saya berkata seperti ini. Tapi perlu dipahami oleh gereja, oleh semua gereja. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita hadir sebagai gereja di bumi ini. Wahyu 12 ayat 5 saya baca, nanti dilompat-lompat saudara. Perhatikan baik-baik. Maka ia itu adalah mempelai wanita, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini bukan Yesus, anak laki-laki ini bukan Yesus. Jadi ini adalah spirit, ini adalah semangat. Nah, sebab saudara ya, pada saat gereja atau mempelai wanita itu melahirkan anak laki-laki, saudara. Lalu gak ada cerita, saudara ya. Hanya ceritanya begini, anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, kalau kita lihat, kalau pola tabernakel itu, saudara, kelahiran kita ini sebenarnya proses dalam kekristenan itu dimulai dari proses sebagai domba, kemudian proses sebagai anak di pintu kemah. Setelah kita lahir dari air dan roh, kita menjadi anak Allah. Yang namanya lahir ya dari lahir itu, lahir setiap orang yang lahir itu pasti dimulai dari bayi, saudara. Lalu kemudian dari bayi ini seperti kita ini semua nggak langsung dewasa. Saya saja umurnya sudah 54 tahun, saudara. Jadi dari hari ke hari, katakanlah dari detik, menit, lalu kemudian dari hari, minggu, bulan, tahun. Bayangkan ya dikasih makan sama orang tua. Sampai kemudian dia menjadi dewasa, saudara ya. Juga dikasih pendidikan dan terus bertumbuh. Tidak langsung dewasa, saudara. Setiap manusia punya pertumbuhannya. Itu bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, tahunan.
Saudara perhatikan, tetapi anak ini begitu lahir dibawa ke tata Allah. Tata Allah itu adalah dewasa, saudara. Jadi dalam pola tabernakel, pintu kemah, lalu sampai ke tata Allah. Dari lahir, baru lahir, tiba-tiba langsung menjadi dewasa. Nah, ini dia anak laki-laki. Jadi generasi yang dilahirkan oleh Tuhan, generasi yang dilahirkan oleh Tuhan adalah yang terakhir ini, generasi anak laki-laki ini adalah generasi terakhir ini. Saudara ya. Yang bagaimana? Karena begitu dilahir, seperti nggak ada kegiatan apapun di bumi, lalu kemudian dibawa ke tata Allah. Nah, di tata Allah atau di sorga ini, kemudian terjadi sesuatu. Ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan karena dilemparkannya si ular tua ini, ayat 10 berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara ya, ini luar biasa, saudara. Perhatikan baik-baik. Jadi begitu anak laki-laki ini dibawa ke tata Allah, di tata Allah ini, kemudian terjadi di sorga ini, saudara, peperangan, di mana ada Mikail, ya. Ini namanya spirit Mikail. Begitu disebut malaikat Mikail, ini malaikat bala tentara Allah. Apa bala tentara Allah? Peperangan. Tapi ini peperangan bukan di bumi, saudara. Peperangan di sorga. Ini peperangan urusan sorga, urusan rohani. Peperangan roh, dimensi roh. Dan kita kalau berdoa itu kan kita dalam dalam kita berdoa ini kita ada di hadirat Tuhan, kita masuk dalam dimensi roh Tuhan. Nah, itu terjadi peperangan. Peperangannya adalah iblis mendakwa kita. Kalau kita tidak terdakwa oleh iblis, maka kita telah mengalahkan dia. Kita berhasil di dalam suasana sorga. Karena tidak terdakwa lagi. Saudara dengar baik. Nah, inilah gereja Tuhan. Akhirnya menghasilkan anak laki-laki. Generasi akhir ini. Nanti generasi yang begitu kuat sekali. Ini adalah generasi yang akan lahir di hari-hari akhir. Itu bisa siapa saja, saudara. Bisa saudara, bisa saya, bisa anak muda, bisa orang tua. Ini namanya generasi anak laki-laki yang lahir dengan punya spirit peperangan yang hebat. Spirit peperangannya apa? Dia peperangannya di sorga itu bagaimana peperangannya? Dia tidak terdakwa. Gitu loh. Saat dia tidak terdakwa, dia menjadi orang yang kuat rohaninya. Saudara ya. Nah, saudara, ini spirit Mikail, spirit peperangan, saudara. Untuk menjatuhkan iblis. Pendakwa siang dan malam. Sehingga kita tidak terdakwa, saudara. Oh, puji Tuhan. Saudara perhatikan, iblis sampai sekarang ada di sorga. Dan iblis sampai sekarang di sorga terbukti, saudara, seperti kisah Ayub. Ayub itu, saudara ya, pada saat Ayub ada di bumi ini, saudara, tapi di hadirat Tuhan terjadi satu dialog, saudara ya, di mana Tuhan berkata kepada iblis, loh, iblis ada di hadirat Tuhan. Dari mana iblis? Dari keliling-keliling tuh. Kata iblis, tahu nggak kamu tentang Ayub? Wah, aku tahu, kata iblis. Tuhan bilang, dia itu hebat. Hebat dia. Karena dipuji oleh Tuhan, maka Ayub diuji. Siapa yang tahan uji dipuji sama Tuhan. Tuhan tahu Ayub ini berhasil. Lalu iblis bilang, ya iya, karena engkau menjaga, memagari dia, coba angkat pagarnya. Oke, kata Tuhan, aku angkat pagarnya, tapi nyawanya tidak. Jangan main-main sama nyawanya. Lalu terjadilah persoalan. Iblis datang lagi ke sorga setelah habis semua hartanya, datang lagi ke sorga. Jadi iblis itu selalu mendakwa.
Yesus membela. Makanya dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah sebagai pembela kita, sebagai imam besar kita. Dia membela kita loh. Saudara perhatikan baik-baik. Suasana itu terjadi kapan? Ya saat kita berdoa, saudara. Kalau engkau merasa tertuduh, berarti engkau harus terus bergumul. Nah, itu sebabnya diumpamakan seperti wanita ini. Puji Tuhan, saudara ya. Waktu saya lihat dalam bahasa asli tadi saya bilang, Tuhan menyatakan bahwa setiap laki-laki, nah, man sebabnya, tidak siapapun, tidak. Kalau siapapun bisa laki bisa perempuan. Setiap laki-laki harus selalu berdoa dengan semangat yang sama sampai akhir, dengan konsisten harapannya, tetap harapannya tidak berubah sedikit pun. Tetapi diumpamakan sama Tuhan janda. Nah, lucu kan? Diumpamakan sama Tuhan perempuan. Tapi tidak sebarang perempuan. Ini perempuan betul-betul diumpamakan sama Tuhan janda. Saudara ya. Nah, ini dia, saudara ya. Nah, seorang perempuan ini, saudara, yang terus meminta dibenarkan. Dan kemudian diumpamakan oleh Tuhan, janda ini berhadapan dengan hakim yang lalim, yang tidak takut sama Tuhan, apalagi manusia. Jadi sekarang saya mau ngajak saudara perhatikan. Jadi contohnya ini dari keadaan sungguh bertolak belakang banget, saudara. Hakim yang lalim itu gambaran dari, ini contoh, namanya perumpamaan ya. Diumpamakan hakim yang lalim. Tapi Tuhan tidak lalim. Tuhan hakim yang adil. Tapi memang diumpamakannya jauh banget dengan pribadi Tuhan. Kenapa? Kasih sakit dulu. Ya misalnya nih saya nggak nolong kamu nih. Misalnya nih kamu kerja keras nggak dapat kasbon. Ini misalnya masih mau nggak kamu? Gitu, saudara. Jangan dikasih harapan nanti. Wah, orang itu terus punya harapan. Itu setiap manusia loh, saudara. Lalu dia akan kecewa. Ya, saudara. Ini begitulah keadaan dunia ya. Kita terbatas selalu, tapi tidak mengapa. Jadi saudara, ini seperti kita memang disuruh oleh Tuhan, belajarlah dalam terus mengharap, terus menanti. Tidak habis-habis penantian kita, harapan kita tetap sama konsisten, saudara ya. Saudara, ini terkonek lagi, saudara ya. Oke, dengar baik, saudara. Jadi bagaimana contoh yang Tuhan bilang, umpama yang Tuhan bilang. Memang bertolak belakang banget ya. Tuhan umpamakan dirinya sebagai hakim yang lalim, padahal dia sama sekali tidak begitu. Diumpamakannya begitu. Lalu kalau kita membaca seterusnya, saudara, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Wah, jadi janda ini adalah gambaran orang pilihan, saudara. Nah, ya kan? Sedangkan Tuhan itu diumpamakannya hakim yang lalim dan tidak takut sama Allah dan manusia. Bertolak belakang banget, saudara ya. Tapi kenapa? Ya itu tadi saya bilang. Kalau kasih harapan, kasih orang mau kerja gitu ya. Kasih pahit dulu gitu. Jangan dikasih harapan, muluk-muluk apalagi. Kasih pahit dulu. Kalau kamu tidak ditolong, gimana? Masih mau? Nah, gitu lah. Oh ya saya mau. Nah, ini orang pasti sungguh-sungguh. Dikasih pahit dulu. Kayak gitu, saudara ya. Ini yang luar biasanya, saudara. Bagaimana penampilan janda ini nih yang hebat nih. Ya, saya bersyukur. Saudara perhatikan baik-baik. Bahwa dalam kehidupan di dunia ini, saudara, ada perempuan-perempuan yang kemudian janda kalau disebutnya. Tuhan gambarkannya laki-laki.
Tuhan kasih taunya laki-laki. Laki-laki itu harus berdoa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tapi gambarannya, perumpamaannya perempuan. Nah, tidak diumpamakan duda, tapi janda. Nah, gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu lagi, setiap kita laki-laki, apa sih yang dimaksud? Laki-laki itu adalah seorang yang punya prinsip, dia tidak goyah prinsipnya. Dia kuat dalam memegang prinsip. Maksudnya ini laki-laki. Makanya juga akan dilahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki itu punya prinsip, saudara. Tidak goyah. Dia kuat rohaninya. Jadi kalau fisik kita perempuan atau laki-laki, tidak peduli. Yang penting sikapnya seperti laki-laki. Pegang prinsip firman, begitu maksudnya. Tetapi untuk memberikan gambaran bagi doa yang tidak jemu-jemu ini seperti perempuan. Kenapa? Perempuan ini yang paling hebat di dalam dirinya adalah perasaannya. Itu bisa jadi paling hebat, tapi bisa paling hancur. Kalau perasaannya dibawa ke hal yang positif, kayak ini janda, sudah. Kalau laki-laki nggak akan bolak-balik datang ke hakim, nggak akan, sudah. Karena dia mikir, gue diejek sama hakim itu, hakimnya lalim kok, nggak takut sama Tuhan, apalagi manusia. Saya udah dihina-hina. Ngapain datang lagi? Kita juga begitu lagi, mikir kalau laki-laki. Kalau perempuan mah enggak pakai perasaan, nggak pakai mikir. Makanya kalau perasaannya di bawah hal yang positif, wih luar biasa itu perempuan. Ya sudah ya. Jadi perasaannya di bawah yang positif, bukan sentimen. Saat janda ini ya, karena perasaannya dia nggak mikir, saudara. Dia datang lagi, karena hakim yang lalim ini, saudara ya, sama Allah aja nggak takut. Dan apalagi sama manusia. Apalagi ini seorang janda. Ya ilah. Gak dianggap. Dan ayat berkata, perempuan ini dibenarkan bukan karena duit. Kan bisa disuap ya. Tidak ada persoalan duit. Sama sekali tidak ada. Tidak ada untuk membenarkan persoalannya dengan cara-cara lain. Tidak ada. Caranya cuma datang dan meminta. Jadi cuma perkataan. Tolong dong. Dengan yang sama itu, harapannya sama tetap. Harapannya besar. Itu kalau orang punya perasaan begitu, saudara. Dia nggak mikir. Gara-gara kita mikir, harapan kita turun pasti. Tapi karena perasaannya, saudara ya, datang lagi dengan harapan yang sama. Datang lagi. Itu hebatnya. Dan akhirnya hebat lagi, saudara. Sampai ayat berkata begini loh. Waktu saya lihat, ayat itu berkata begini, saudara ya. Yang dikatakan di dalam hakim ini berkata begini. Waduh, aku harus benarkan dia deh. Kenapa? Sebab dia datang lagi. Ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Seolah-olah janda ini punya kekuatan menyerang. Saudara. Padahal seorang janda loh, punya kekuatan menyerang. Dalam terjemahan aslinya juga begitu. Jangan-jangan dia nanti ninju aku gitu ya. Ini hakim sama janda, lucu banget kan? Ya, semakin ditinju kayaknya menurut saya semakin dipermasalahkan. Tapi ini sebagai perumpamaan, saudara. Artinya, janda ini dengan datangnya dia, itu hanya orang yang punya perasaan yang begitu, saudara ya. Dia perasaannya ini, dia tebel, ini kayak yang positif ya. Makanya kalau perasaannya negatif juga begitu tuh. Gile deh. Udah diomongin, masih terus dilakukan. Udah malu, masih terus dilakukan. Itu perasaan. So. Kalau perempuan nggak mikir sebabnya. Makanya bawalah perasaan itu menjadi positif. Saya memberikan satu gambaran lagi, Maria Magdalena. Dan perempuan-perempuanlah yang menyaksikan Yesus bangkit. Tidak ada laki-laki. Rasul-rasul tidak ada. Kenapa? Perasaan sayang. Perasaan cinta sama mayat Tuhan. Saat itu mereka pikirannya mayat Tuhan untuk dirempah-rempahi supaya awet. Bukan percaya Yesus bangkit, bukan. Biar mudah dengar. Nah, perasaan ini kalau dibawa yang ke positif memang dahsyat, saudara ya. Janda ini datang lagi.
datang lagi. Sampai hakim yang lalim itu, aduh nanti dia menyusahkan aku dan bisa menyerang aku ini. Jadi saya mau beri gambaran, penampilan janda itu bisa menggedor sorga loh. Hebat loh, saudara. Makanya ya, di gereja kadang-kadang ya pendua-pendua sahabat itu banyak yang janda. Ini janda bukan ditinggal cerai ya oleh suaminya yang masih hidup ya, tidak. Ini janda betul-betul janda loh. Itu yang Tuhan perhatikan. Siang malam kalau mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan perhatikan. Gereja Tuhan harus tampil. Kita gereja Tuhan itu gambarannya perempuan, harus tampil sebagai janda. Apa itu? Nah, kita baca dalam Roma. Ini menarik sekali, menarik sekali. Saudara, perhatikan. Jadi kita yang laki-laki itu belajar sama perempuan. Makanya perempuan ini, saudara ya, orang-orang yang karena tadi pakai perasaan ya, dia berani lakukan tindakan-tindakan yang terus datang rutin dan harapan sama. Nah gitu ya. Kita membaca saudara di dalam Roma pasal 7, ini persoalan janda dalam arti rohani. Ini perhatikan ya, janda itu orang pilihan, makanya disebutnya nanti ada pilihan. Roma 7 ayat 2 dimulai. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, jadi istri ini jadi janda. Bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Perhatikan ya, di ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara perhatikan, jadi penekanan dari perempuan, kalau dia punya suami, dan kemudian dia punya laki-laki lain, maka dia berzina. Tapi kalau suaminya mati, bebas dia. Jadi perhatikan ya, ada kata mati. Bebas menjadi laki-laki lain. Nah, lalu Tuhan memberikan, Paulus mengungkapkan tentang hal ini seperti satu ungkapan. Lalu arti yang sebenarnya, saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Itu suami kita pertama. Itu hidup kita yang lalu. Itu kedagingan kita. Kalau kita mematikan segala kedagingan kita, saudara, maka kita menjadi milik Dia yang bangkit. Nah, saudara, Yesus mati, waktu bangkit jauh berbeda tubuhnya sama. Artinya postur tubuhnya sama, wajahnya sama. Tapi beda banget, bukan tubuh yang belum bangkit. Ini tubuh yang sama tetapi dalam kemuliaan. Masih ada lubang paku dan tidak ada darah di situ. Ini hebat banget. Tubuh kemuliaan, itu tubuh kebangkitan, saudara. Jadi itu, janda itu artinya juga menggerakkan kuasa kebangkitan. Cuman kuasa kebangkitan yang disebut, wah udah mati. Mati itu sudah selesai, sudah. Tapi dari situ bangkit. Hebat. Nggak ada orang yang bisa melakukan perbuatan itu. Kalau ada sekarat, bisa sembuh, oke. Tapi kalau udah mati, nggak mungkin. Sudah nggak ada harapan. Tuhan itu dari tidak ada harapan sama sekali karena mati, karena bangkrut, karena hancur. Bisa hidup loh, hebat kan. Bisa punya harapan loh, hebat kan. Cuman Tuhan yang bisa. Dan penampilan janda. Jadi penampilan janda ini, saudara, itu mampu menggedor sorga. Mampu menggerakkan kuasa kebangkitan. Yaitu apa? Nah, kita baca selanjutnya. Ayat 4 saya ulang. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah yang membenarkan diri itu sama, saudara ya. Pembenaran diri. Kita harus mati dari pembenaran diri kita, saudara. Jangan bolak-balik cari pembenaran diri. Harus mati udah. Biar Tuhan yang benarkan. Gitu loh. Oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ada halal yang dahsyat. Ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat,
Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi simpelnya, sederhananya adalah kita mematikan segala hawa nafsu kedagingan kita. Tidak dilasatkan, tapi kita matikan. Tidak diambur-ambur hawa nafsu. Setiap kita yang punya daging ini punya hawa nafsu. Setiap kita yang punya daging ini punya keinginan daging. Setiap kita yang daging ini maunya enak saja. Gitu. Ini yang kita mesti matikan. Menyangkal diri memikul salib. Nah, itu sama. Ada muncul keinginan daging. Ada muncul keinginan daging. Dia bersuara, saudara, dalam pikiran kita. Kadang-kadang merayu hati kita. Di mana hati kita ini ada firman. Kenikmatan dong. Dan cari dong yang enak dong, mau susah-susah mulu, kok ini gini. Ya yang berkaitan dengan daging lah. Perbuatan daging telah nyata, itu mulai dari keinginannya itu. Nah, sudah bisa baca itu ya. Kita matikan. Memang dia nggak mati total. Kalau mati ya kita udah dikubur. Nggak berasa apa-apa tuh mati memang. Tapi tapi kita matikan, kita hentikan. Stop kamu, daging tidak boleh bicara. Daging tidak boleh punya keinginan, cuman keinginan roh yang kita harus ikuti terus. Nah itu, sakit lah. Contoh yang sederhana, dijelekin sama orang, panas hati, difitnah, mau fitnah lagi sebenarnya, bales. Tapi enggak, dimatikan sama kita. Aku ampuni, sakit, sudah. Tapi aku mau matikan keinginan daging. Aku ampuni dia dengan tulus hati, dengan segenap hati. Datang berulang kali minta ampun, kata Tuhan, 7 kali datang, 7 kali ampuni. Waduh, rasanya kan gimana ya? Sakit. Tapi aku ampuni. Itu mematikan daging namanya. Hebat ya. Penampilan janda itu. Itu bisa menggedor surga ya. Surya. Itu bisa menggerakkan kuasa kebangkitan. Jadi kalau kita lihat ini hebat sekali loh. Anak-anak Tuhan itu hebat, saudara. Saudara, mari kita lihat. Karena kita doa itu adanya keberadaannya adanya di pengadilan, saudara. Tadi ada 4 oknum tadi ya. Kita ini terdakwa selalu. Makanya satu kali Tuhan akan kerja dengan dahsyat. Mari gereja sedang menantikan kehadiran generasi laki-laki, generasi anak laki-laki. Ya, ini sampai nanti generasi anak laki-laki ini, saudara, bisa mengerjakan hal yang luar biasa. Gereja menjadi sempurna. Sempurna itu karena tidak tertuduh. Nah, gitu loh. Sempurna itu karena tidak ada dakwaan. Sempurna dia. Saudara, tadi ada kita terdakwa, ada iblis yang pendakwa ini. Tapi saya mau kasih tahu, karena waktu diumpamakan tentang janda ini adalah orang pilihan. Buat orang pilihan, sorry ya, iblis itu bukan level kita. Tuduhan iblis itu udah enggak. Kalau orang pilihan masih tertuduh sama iblis, ya nggak tahu. Iblis memang jago tipu muslihat sih, saudara. Dia udah kalah, tapi dia jago ditipu muslihat gitu loh. Dan bisa merayu kita, bisa menipu kita, akhirnya kita drop lagi gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu, biar tahu tentang firman Tuhan, ini kebenaran firman. Di dalam suasana hidup kita ini cuman firman yang kita harus pegang, dan dia adalah sebuah kebenaran. Jadi suasananya kayak apa, kalau kita bingung menurut pendapat ini, menurut pendapat itu. Sekarang lihatnya firman Tuhan. Menurut Tuhan seperti apa? Makanya kalau kita ikuti tentang pandangan firman Tuhan, kita akan terus menang. Dalam konteks ini, saudara, kalau saya lihat, iblis itu mendakwa. Ya. Tuhan itu pembela. Dan dia juga hakim. Dia sahabat kita, dia bapak kita, dia pembela dan hakim. Cuman dalam suasana doa itu memang begitu. Jangan heran, saudara. Sekalipun kita berhadapan dengan bapak, tetap hati kita tertuduh. Makanya mesti beres. Tapi saya mau kasih tahu lagi. Sebenarnya siapa sih yang bisa menggugat orang pilihan Tuhan? Iblis. Tadi saya bilang iblis itu bukan level kita. Dia udah nggak ada. Nah, saya minta jangan ditipu sama iblis.
keberadaanmu seperti apa, Tuhan tetap akan terima, saudara. Hanya kalau kita nih misalnya ya, dalam terang tabernakel, di orang pilihan itu sudah masuk dari pintu kemah dan ada di ruangan suci, saudara. Sampai disitulah nanti mencapai kesempurnaan, ada di ruangan suci. Tapi kalau kita berbuat dosa lagi, ya ke urusannya ya ke ini lagi dong. Balik lagi ke halaman, bahkan keluar kali ya. Ya mesti bertobat lagi. Kalau itu sih persoalan itu mesti bertobat. Nggak ada yang bisa gugat kita. Iblis itu nggak bisa gugat kita. Orang-orang pilihan ya. Nah saudara, sebetulnya siapa yang menggugat kita? Roma 8 ayat 33 sampai 34. Saya mau ngajak saudara untuk coba pahami kata-kata ini. Saya baca Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Nggak mungkin menggugat. Allah itu membenarkan kita. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Oh, dia jadi pembela, nggak mungkin gugat kita. Kalau saudara terus baca, orang pilihan Allah itu nggak bisa digugat. Kecuali dirinya sendiri yang menggugat. Kecuali keinginan dagingnya sendiri yang menggugat. Jadi kita ini sebenarnya merusak segala kehidupan kita ini yang baik, yang direncanakan Tuhan baik. Dirusaknya sama siapa? Ya sama kita juga. Karena keinginan daging kita itu loh, yang kita ikuti, rusak dah semua rencana Tuhan. Dalam hidup kita ada suara roh, saudara. Saat kita penuh dengan Roh Kudus ada suara roh. Itu di hati kita, saudara. Tapi juga ada suara daging. Ada keinginan roh, ada keinginan daging. Keinginan itu tetap kita harus ikuti. Tinggal pilih yang mana deh. Makanya kalau kita punya prinsip hidup mematikan segala hawa nafsu, menyangkal diri kita, itu tidak sombong, tidak gengsi, tidak membenarkan diri, lalu kemudian mematikan segala daging kita, saudara, yang diikuti roh. Nah, rencana Tuhan akan terus semakin nyata. Kita tuh akan terpukau-pukau. Wow. Kalaupun kita sempat mengalami ujian, itu cuma sekedar diuji sekian minggu, lalu kemudian naik lagi. Kalau kita udah mengerti firman ya, ini Ayub sudah diuji, siapapun sudah diuji. Makanya ada firmannya, saudara. Supaya kita, kalau ada jawaban soal gitu loh. Firman itu jawaban soal dari semua ujian yang kita hadapi. Ini ujian karena kita tidak salah ya. Wah, kita akan semakin ningkat lagi derajat kita. Di sorga itu, saudara. Nggak semua kita sama. Kalau percaya Yesus masuk sorga, tapi kita semua punya mahkota masing-masing berbeda-beda, saudara. Sesuai dengan berhasilnya dalam pergumulan hidup kita di dunia ini. Ada nilainya, saudara. Makanya terus kita kejar hal ini. Jadi nggak tahu dia yang menggugat kita itu bukan Tuhan, nggak akan menggugat kita. Tuhan nggak pernah mendakwa, tidak pernah menuduh kita. Cuma satu yang bisa menuduh kita itu iblis. Tapi maaf ya, kalau orang pilihan itu udah nggak main iblis-iblisan lah, gitu ya. Orang pilihan yang tidak berbuat dosa lagi ya, tapi ya. Kalau saudara orang pilihan terus berbuat dosa, ya balik lagi mesti mengaku dosa. Itu urusannya sama iblis lagi tuh. Tapi kalau kita tidak pernah berbuat dosa, saudara, ya kayak orang mah ya, kalau sudah tingkat SMP, jangan balik ke SD dong. Masa tambah-tambahan mesti ngulang lagi? Nggak mungkin dong, itu udah lewat, udah di luar kepala istilahnya gitu ya. Setelah kita SMA, nggak mungkin kita SMP lagi dong, sampai nggak ngerti soal yang gini-gini. Itu mah udah nggak perlu dipelajari lagi gitu loh. Di SMA nggak perlu dipelajari lagi. Demikian juga kalau kita sampai sudah kuliah, nggak perlu lagi pelajaran SD, SMP, SMA diulang lagi di kuliah, nggak mungkin. Udah lain, udah levelnya udah bukan kita. Kalau kita sudah naik levelnya jadi orang pilihan, iblis mah udah nggak masuk hitungan dong. Kita udah mahir untuk, ini suara iblis tahu persis gitu loh.
Tapi kalau memang kita jatuh dalam dosa, ya berzina misalnya, kita berbuat berzina, ya masuk lagi lah. Balik pasti ke mesbah korban bakaran, ya urusan sama iblis lagi, urusannya kutuk-kutuk lagi. Nah kalau kita ini udah betul-betul kalau dalam sebagai anak Allah, urusan kutuk-kutuk mah nggak ada, urusan iblis mah nggak ada. Yang ada kita dengan Bapa, saudara ya. Nah urusannya siapa? Ya kita di dagingnya kita. Nggak tahu aja yang bisa menggugah kita. Cuman kita juga yang merusak semua rencana Tuhan. Ya kita juga. Apanya kita? Keinginan daging kita. Oh Tuhan tolong kita, saudara. Ayat terakhir kita baca dalam 1 Yohanes. Ini luar biasa, Tuhan bekerja buat kita karena Tuhan sayang sama kita. Kita ini anaknya Tuhan. Tuhan bilang kamu ini anak orang pilihan kok. Oh luar biasa. Senang kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, saudara ya. 1 Yohanes 3 ayat 19. Nah ini yang paling bisa menuduh kita adalah hati kita. Demikianlah 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Kok hati menuduh ya? Ya hati yang nggak beres pasti. Ya kan? Kalau hati kita nggak beres, kita simpen sakit hati, nuduh pasti. Kalau hati nggak beres, saudara ya, kita simpen kesalahan orang, nuduh dia. Kalau hati kita nggak beres, melakukan dosa, ya nuduh. Ini belum diperbuat ya. Ini dosa dalam hati semua nih. Orang misalnya melihat mata dari seorang laki-laki ini di Tuhan nyatakan dia, jangan berzina. Oh, bukan hanya soal perbuatan berzina. Kalau engkau melihat perempuan dan engkau menginginkannya, timbul hawa nafsumu, sudah berzina dalam hati. Nah, hati kita nuduh, pasti nuduh itu. Tapi jujur ini enggak, ini kita nggak perbuat. Jadi nggak urusan sama iblis. Kalau diperbuat itu urusannya sama iblis. Jadi dari pintu kemah keluar kita ke halaman. Iya kan. Bertobat lagi situ. Urusannya sama iblis lagi datang. Tapi mari kita lihat, kita urusannya sama diri kita sendiri nih. Dilema dalam hidup kita. Ya karena daging ya. Kok ada keinginan hati yang kuat banget ya. Aduh kok saya. Ini belum diperbuat ya, belum diperbuat. Ini masih dalam urusan di dalam privat kita nih, pribadi kita. Lalu hati kita menuduh karena belum diberesin. Nah kalau udah diberesin dia nggak nuduh dong. Nah kita ngaku aja. Tapi kalau ada trauma, nah itu dia ya. Aduh malu sekali di belakang kita ini. Karena kita kan punya memori, saudara ya. Ini urusan kita nih, belum kita berbuat, trauma, malu, segala macam. Kita berkata gini, aku ini orang berdosa ya di hati kita ini. Ya mungkin karena hati kita ini mengungkapkan begini karena aku ini karena punya pengalaman-pengalaman trauma lalu nuduh kita, saudara. Katakan Allah lebih besar dari hati kita. Anugerah Allah lebih besar daripada kesalahan kita yang kita buat, yang sudah kita ampuni, tapi kita memori kita mengingatkan begitu loh. Dan dengan itu, sebab jika kita dituduh olehnya, ayat 20, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, dan sebaliknya artinya kita benar, nggak ada alasan lagi kan? Hakim itu saudara menuduh karena ada alasan. Lah kalau nggak ada alasan nggak mungkin dituduh. Iblis nggak punya alasan menuduh kita karena kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Cuman yang bisa menuduh kita hati kita, pikiran kita, ingat-ingatan kita, memori kita. Tapi kalau kita tidak tertuduh karena kita beresin sama Tuhan, nah saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Haleluya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Luar biasa. Luar biasa orang pilihan Tuhan. Siapa orang pilihan Tuhan? Saudara dan saya. Yuk kita datang sama Tuhan. Itu sebabnya saudara ya, Tuhan mati di kayu salib.
Dia juga punya keinginan daging. Dia ungkapkan itu di Taman Getsemani. Tapi dia menang dengan cara, jadilah kehendak-Mu Bapa. Berhasil dia. Dia sudah menang. Dagingnya dikalahkan, dimatikan, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan mari kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Setelah kita siapkan hati kita, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Semua angkat tubuh Kristus, saudara ya. Dan kita berdoa dulu. Haleluya. Dahsyat sekali Tuhan Yesus, saudara. Dia mengerti semua keberadaan kita. Dia cinta kita. Ingat ya, Tuhan tidak pernah menuduhmu. Bapa tidak pernah menuduhmu. Karena dia cinta kepadamu. Yang ada dia berkorban untukmu. Iblis, kalau masih menuduh berarti kau masih berbuat dosa. Tapi kalau kau tidak berbuat dosa dalam perbuatan, cuman urusan hati dan pikiran, Allah tidak pernah menuduhmu loh. Cuman hati. Bereskan hatimu. Mari kita akan bersekutu dengan tubuh Kristus dengan harapan yang pasti begini, saudara. Tuhan, tubuhmu yang kuat biar menyatu dengan tubuhku yang lemah, sehingga tubuhku ini punya kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Ini harapan kita selalu menerima tubuh dan darah Kristus. Jujur kalau kita lakukan dengan kemampuan kita nggak mampu. Hanya Tuhan yang mampu. Dan dia berhasil. Ini bukan cuma lambang. Ini betul-betul bersekutu dengan tubuh darah Kristus. Makanya percayalah. Mari kita angkat tubuh Kristus. Bapa yang baik. Yang kami pegang. Yang anak-anakmu pegang. Yang ikut listening pegang ini adalah tubuh dan darah Kristus. Kami tidak mau melihat dengan mata kami. Kami melihat dengan percaya. Itu sebabnya biar menyatu dalam hidup kami. Jujur kami akui. Banyak kali kami lemah dalam tubuh ini. Tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Anugerah-Mu lebih besar daripada kesalahan kami Tuhan. Haleluya. Dan dengan firman Tuhan, angkat tubuh Kristus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makanlah tubuh Kristus dalam nama Yesus Kristus. Angkat coba minuman yang bersih darah Kristus. Percaya saudara. Kita tidak melihat dengan mata kita. Kita melihat dengan iman dan percaya. Apa yang saudara pegang adalah darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum darah Kristus. Dan segala dosa, kalau kita sudah akui dengan darah Kristus, kita diampuni total. Pengampunan Tuhan total kepada kita. Sehingga kita betul-betul menjadi baru. Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tanganmu semua. Haleluya. Di rumah. Mari nyembah Holy rasakan hadirat Tuhan. Engkau ada semua di hadirat Tuhan. Engkau ada di hadirat Tuhan. Semua di rumahmu ada hadirat Tuhan. Engkau ada di hadirat Tuhan. Tuhan ada bersamamu. Haleluya. Yang di rumah sakit, yang di mana saja kau berada, lihat kuasa Tuhan akan bekerja untukmu.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan terjadi satu pemulihan besar-besaran terhadap anak-anak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa Tuhan bekerja, haleluya. Ya, rasakan zaman Tuhan, rasakan zaman Tuhan. Setiap kita rasakan zaman Tuhan, bukan ikut syaka di luar tadikan itu kerja walau betul diinat lalu. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, Tuhan. Amin. Pak Presiden dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin dan Pak Jokowi, Presiden kami yang kami kasihi. Demikian juga para menteri yang membantu Presiden, staf Presiden dan staf menteri, semua dirjen-dirjen yang ada. Bahkan dari Pemda, pemerintah daerah, dari yang pusat sampai yang rendah atau sampai tingkat bawah di setiap daerah. Haleluya. Gubernur, bupati, kecamatan, kelurahan, di desa-desa semua, RT RW bahkan. Mari Tuhan tolong setiap pemimpin-pemimpin kami ya Bapa, berhikmat dan takut akan Tuhan atas mereka semua, sehingga mereka mengerjakan, mengemban tugas kenegaraan ini menjadi pribadi yang baik Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kekuatan kesehatan menyertai mereka, haleluya, sehingga mereka bisa maksimal buat negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan semua para menteri yang ada di setiap bidang mereka, Tuhan berkati, beri hikmat kepada mereka, khususnya di Menteri Ekonomi, supaya bisa menyelesaikan krisis-krisis ekonomi, dan khususnya Menteri Kesehatan, supaya vaksin bisa ditemukan dengan cepat, teruji dengan baik. Haleluya. Dan menghentikan COVID-19 di Indonesia ini. Dan kami bisa lagi memuliakan Tuhan seperti waktu-waktu lalu. Kuasa Tuhan bekerja. Mereka yang di bidang hukum Tuhan, baik itu KPK, TNI Polri, serta intelijen yang menegakkan hukum. Haleluya, hakim dan semua Tuhan. Biarlah mereka menegakkan keadilan di Indonesia ini. Biarlah sorga membackup mereka, untuk mereka berani membongkar kasus-kasus besar, baik narkoba, mafia, sindikat-sindikat, bahkan orang-orang penting di Indonesia ini yang telah berbuat jahat, supaya terbongkar semuanya, dan sorga membackupnya dalam nama Yesus Kristus. Sebab tidak ada yang luput dari sorga. Kalaupun luput dari keadilan manusia, maka pengadilan sorga tidak luput. Dan itu sebabnya mari backup mereka Tuhan. Mereka punya keberanian untuk membongkar semua. Dan nama Tuhan dipermuliakan Indonesia ini. Karena kami percaya burung buas dari timur, itulah Indonesia, akan dipanggil oleh Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya Indonesia adalah pemerintah kami, karena wakil Allah untuk Indonesia adalah pemerintah kami Tuhan. Mari Tuhan, lewat semua program-program yang ada, mereka bisa mengerjakan hal-hal yang baik bagi negara ini. Dan semua itu bisa mengabdi kepada Tuhan sebagai wakil Allah di negara Indonesia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Semua kaum keluarga yang ada bersama-sama kami yang ikut live streaming diberkati dalam nama Yesus Kristus. Semua korban-korban yang disampaikan perpuluhan, ucapan syukur, korban-korban tantangan, dan semuanya yang memberi diberkati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang malas diberikan roh kerajinan, yang susah dihiburkan, yang dalam pencobaan diberikan kemenangan, jalan keluar. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah di hari Minggu ini dengan mengarahkan kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, dan kuasa pendamaian lewat kuasa korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus terus menuntun, memimpinmu sampai menyempurnakanmu, sehingga hidup kita menjadi berhasil. Rancangan Tuhan digenapi, hal-hal yang baik terhadap dirimu, semuanya hal yang baik. Karena Tuhan tidak pernah menggugat, Tuhan terus membelamu. Dari sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua itu di rumahmu, di setiap pribadimu, di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di kehidupanmu, di kehidupan sekolah anak-anakmu, di segala aspek kehidupan. Hal yang baik terjadi untukmu, karena itu rencana dari Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan doa ini dan menutup ibadah live streaming ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.